Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari ini kita diajak merenungkan Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kutipan ini singkat, dan kutipan ini seringkali atau bahkan sampai sekarang masih terus diperdebatkan oleh banyak orang. Di media sosial, semua orang berdiskusi tentang Tritunggal Maha Kudus. Mereka mengatakan bahwa dalam kitab suci, di dalam Bible, di dalam Injil, tidak ada satu kata pun tentang Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Dalam kutipan Matius, Yesus sebelum dia terangkat ke surga mengutus para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus memang tidak ada di dalam kitab suci, di dalam Injil. Istilah Tritunggal Maha Kudus baru muncul pada abad yang keempat. Istilahnya 300 atau 400 tahun sesudah Yesus. Tetapi inilah bagian dari tradisi gereja, bahwa berkat bimbingan Roh Kudus yang kita rayakan minggu yang lalu sebagai hari Pentakosta, Roh Kudus membimbing gereja, bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja, para teolog gereja untuk mendalami kitab suci, untuk merenungkan kitab suci dan menemukan apa sebetulnya yang dikehendaki atau yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepada kita. Di dalam kitab suci, di dalam keempat Injil, Yesus mengajar para muridnya untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Dan Yesus sendiri menempatkan dirinya sebagai Putra. Dalam Injil Yohanes dengan sangat jelas minggu yang lalu kita renungkan bahwa dari Bapa dan dari Yesus diutus Roh Kudus, Roh Bapa sendiri, Roh Yesus juga. Permenungan tiga pribadi yang disebutkan oleh Yesus membuat gereja berkesimpulan mengalami suatu pengalaman keselamatan yang dilaksanakan oleh Allah yang Esa, tetapi menyatakan diri dalam tiga pribadi. Bagaimana penjelasannya? Jalan pemikirannya seperti ini. Allah yang Esa ingin menyelamatkan dunia
ingin menyelamatkan manusia. Allah telah menciptakan segala sesuatu dalam kisah penciptaan. Semuanya diciptakan untuk manusia. Mahkota seluruh ciptaan adalah manusia. Allah menyiapkan segala-galanya untuk manusia. Bahkan dikatakan manusia adalah gambar Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Namun bagaimana manusia menanggapi Allah yang seperti ini? Mereka justru jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak mau taat kepada Allah Sang Pencipta. Namun demikian, Allah terus-menerus dalam kisah perjanjian lama mengirimkan utusan-utusan para nabi, tokoh-tokoh perjanjian lama untuk membawa manusia kembali kepada kodratnya, kepada kedudukannya yang mulia. Namun rupanya tidak berhasil. Maka Allah kemudian mengambil keputusan untuk melaksanakan karya penyelamatan dengan menjadi manusia. Dia lahir, dia hadir dalam diri pribadi anak manusia yang dilahirkan oleh seorang perawat dari Nazaret bernama Maria. Dalam pribadi anak Maria, Yesus, Allah melaksanakan apa yang menjadi mimpinya tentang manusia. Maka karya penyelamatan dilaksanakan oleh Yesus, sang manusia 100%. Dia merasakan seluruh kemanusiaan kita. Dia menjalani seluruh kemanusiaan kita. Dia mengalami suka dan duka kehidupan manusia. Satu-satunya yang tidak dia lakukan adalah dosa. Di dalam keempat Injil, tidak satu pun diceritakan bahwa Yesus berdosa. Sebaliknya, Yesus ditunjukkan selalu mengampuni dosa. Yesus membebaskan manusia dari dosa. Yesus menjadi tanda sakramen Allah yang melepaskan manusia dari sumber atau dari pusat yang membuatnya tidak bahagia. Akar dosa dicabut oleh Yesus supaya manusia selamat, supaya manusia bahagia. Sesudah itu, setelah Yesus naik ke surga, maka kemudian Roh Kudus menjaga, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus mengajar gereja, para murid Yesus, supaya terus menyadari cinta kasih Allah bagi dunia. Inilah 3 pengalaman yang direnungkan oleh manusia. Manusia mengalami
Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang menjaga, memelihara keselamatan itu. Inilah Tritunggal Maha Kudus. Allah yang esa, Allah yang satu, tapi Dia melaksanakan 3 karya, dan itu dialami oleh manusia yang percaya. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku." Artinya apa? Yesus minta supaya semua orang mengenal, memahami cara Allah menyelamatkan manusia. Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang memelihara karya keselamatan itu. Maka merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus berarti merayakan Allah yang berkuasa atas awal dan akhir, Alfa dan Omega, Allah yang dulu menciptakan dan akan terus memelihara ciptaan itu sampai akhir zaman. Kapan akhir zaman itu kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka kita, para murid, diminta untuk dalam kehidupan kita memperkenalkan Allah yang seperti itu. Allah adalah Dia yang menciptakan. Allah adalah Dia yang menyelamatkan ciptaannya. Allah adalah Dia yang memelihara ciptaannya. Semoga anugerah ini kita hayati dengan penuh sukacita, karena Allah menyertai kita, menemani kita sampai akhir zaman. Amin.